Halo semuanya, nah hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik nih, jadi jangan kemana-mana dan tonton terus videonya ya. Nah sebelumnya selamat datang di presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengaruh dari konsumsi kafein dan juga durasi berolahraga terhadap peningkatan denyut jantung. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya yaitu Marcella Anastasia dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 2020 Universitas Kristen Petra. Dan penelitian ini diadakan atau dilakukan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Statistika Industri 2. Nah, pada hari ini kita akan membahas yang pertama mengenai pendahuluan, kemudian kita juga akan membahas mengenai metode penelitian, kemudian kita juga akan membahas mengenai prosedur penelitian, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil dari analisa data dan apa yang didapatkan, kemudian kita akan membahas kesimpulan dari penelitian ini. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, pada pendahuluan sendiri kita mengetahui bahwa pada saat ini, jumlah konsumsi kafein kiat meningkat. Dari tahun ke tahun, konsumsi kafein terus meningkat, terutama di Indonesia. Nah, konsumsi kafein sendiri dipercaya dapat memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk itu, hari ini kita akan mencari mengenai dampak dari konsumsi kafein dan juga durasi berolahraga terhadap meningkatnya peningkatan denyut jantung. Nah, kemudian kita juga mengetahui bahwa terdapat dampak positif dari kafein atau konsumsi kafein itu sendiri. Nah, yang pertama, Weinberg dan juga Biller pada tahun 2010 dalam bukunya yang berjudul The Miracle of Caffeine menyebutkan bahwa kafein memiliki manfaat yang tak terduga, yaitu seperti meningkatkan konsentrasi, kemudian meningkatkan daya ingat, menghilangkan depresi, dan juga meningkatkan kinerja serta ketahanan fisik. Kemudian, Berg dan juga Desbrough dan juga Sprit pada tahun 2013 menyatakan bahwa kafein mampu menyebabkan performa atlet sepeda meningkat menjadi 3,1% lebih cepat. Nah, kemudian terdapat juga dampak kafein yang dipercaya merupakan dampak buruk dari konsumsi kafein, yaitu Artiani dan juga Leliana pada tahun 2012 mengatakan bahwa konsumsi kafein dapat meningkatkan denyut jantung dan juga tekanan darah. Hal ini karena kafein mampu memicu pelepasan hormon norepinefrin yang kemudian dapat menghasilkan efek stimulasi mirip adrenalin, sehingga akhirnya menyebabkan peningkatan denyut jantung dan juga tekanan darah. Kemudian selanjutnya ada juga Marin, yaitu seorang pemerhati kesehatan remaja yang menyatakan bahwa kafein bekerja dengan cara yang berbeda terhadap perbedaan jenis kelamin, terutama pada remaja. Pada remaja perempuan, dipercayakan dengan kafein mampu menyebabkan peningkatan denyut jantung yang lebih tinggi dibandingkan pada remaja laki-laki. Nah, kemudian untuk metode penelitian sendiri, pada penelitian kali ini saya menggunakan General Full Factorial Design, yaitu pada metode ini rancangan faktorial sendiri terdiri dari K-faktor dan juga dibatasi oleh P-level. Nah, pada penelitian kali ini jumlah faktor yang akan digunakan adalah 3 faktor yang masing-masing dibatasi oleh 2 level. Nah, faktor dan level yang digunakan adalah yang pertama terdapat gender atau jenis kelamin, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Kemudian terdapat juga konsumsi kafein, yaitu kafein dan juga non-kafein yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian terdapat juga durasi aktivitas berat atau olahraga, yaitu yang dipecah menjadi 5 menit dan juga 15 menit. Nah, kemudian pada faktor-faktor sebenarnya juga terdapat faktor-faktor yang lain, sehingga kita mengetahui bahwa faktor tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ini saja, namun faktor yang lain seperti waktu dilaksanakannya olahraga seperti pagi atau malam, kemudian jenis kopi yang diminum, dan juga jenis olahraga serta usia, dilakukan blocking terhadap faktor-faktor ini karena sudah dapat teratasi dengan baik. Nah, selanjutnya terdapat juga subjek penelitian atau subjek eksperimen dari penelitian ini, yaitu merupakan 16 mahasiswa dan juga 16 mahasiswi aktif yang berasal dari Universitas Kristen Petra dan juga berasal dari angkatan 2019 dan juga 2020, sehingga totalnya terdapat 32 mahasiswa aktif Universitas Kristen Petra yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Kemudian perlu juga diingat 3 prinsip dalam melakukan sebuah penelitian, yaitu terdapat replikasi, blocking, dan juga randomization.
replikasi sendiri merupakan pengulangan dari eksperimen dasar. Kemudian, blocking sendiri merupakan prinsip yang digunakan untuk mengisolasi treatment dari pengaruh faktor lain. Tujuannya adalah agar hasil eksperimen menjadi lebih akurat. Kemudian terdapat juga randomization yang nanti akan dibantu dengan menggunakan software Minitab. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Nah, di sini terdapat tabel yang merupakan pembagian shift, di mana seluruh responden nantinya akan dibagi menjadi, dibagi ke dalam 4 shift yang berbeda. Nah, keterangan pada setiap shift merupakan keterangan yang harus dilakukan oleh setiap subjek. Nah, di sini terdapat keterangan gender, yaitu laki-laki perempuan, keterangan caffeine consumption, yaitu non-kafein dan juga kafein. Nah, kemudian terdapat juga keterangan exercise duration, yaitu yang terdiri dari 5 menit dan juga 15 menit. Setiap shift memiliki perlakuan yang berbeda-beda, di mana setiap shift akan terdiri dari 4 mahasiswa dan juga 4 mahasiswi. Sehingga dalam satu shift akan terdapat 8 orang yang terdiri dari 4 mahasiswa dan juga mahasiswi. Sehingga masing-masing dari subjek penelitian dari shift yang berbeda juga akan mendapatkan ketentuan yang berbeda berdasarkan pembagian shift yang diterima oleh mereka. Nah, kemudian selanjutnya terdapat juga non-kafein dan juga kafein yang menjelaskan bahwa apabila keterangan yang didapatkan adalah kafein, maka subjek penelitian harus meminum kopi terlebih dahulu. Kemudian setelah 30 menit, barulah subjek penelitian akan berolahraga sesuai dengan durasi yang telah diterima pada pembagian shift yang sudah diterima juga. Nah, kemudian keterangan non-kafein menunjukkan bahwa subjek penelitian tidak perlu mengkonsumsi kafein atau tidak perlu mengkonsumsi kopi sebelum berolahraga. Kemudian, untuk durasi dari olahraga sendiri ditetapkan yaitu terdapat 5 menit dan juga 15 menit sesuai dengan pembagian shift yang diterima. Nah, pada penelitian ini tidak dilakukan blocking terhadap subjek eksperimen sehingga setiap orang hanya akan melakukan satu penelitian saja. Sehingga satu orang tidak harus melakukan 8 percobaan ini, tetapi satu orang hanya akan melakukan satu percobaan saja. Nah, kemudian peneliti akan mendampingi subjek eksperimen melalui Google Meet yang akan memperlihatkan di mana di dalam Google Meet tersebut subjek eksperimen akan berolahraga didampingi oleh peneliti. Kemudian, setelah berolahraga, subjek eksperimen akan diminta untuk mencatat heart rate, yaitu lebih tepatnya heart rate sebelum berolahraga dan juga sesudah melakukan eksperimen tersebut. Kemudian, selisih dari heart rate tersebut merupakan kenaikan heart rate yang dialami oleh subjek eksperimen dalam penelitian ini, tentunya sesuai dengan shift yang sudah mereka terima. Nah, selanjutnya terdapat juga data analisis dan juga result. Nah, dari data hasil pengujian eksperimen ini ditemukan bahwa dari hasil uji ANOVA dengan tingkat signifikansi atau nilai alfa sebesar 5% diketahui bahwa ketiga faktor yaitu faktor gender, caffeine consumption, dan juga exercise duration berpengaruh secara signifikan terhadap meningkatnya kenaikan heart rate. Sedangkan interaksi antar faktor yaitu interaksi antara gender dengan caffeine consumption, kemudian gender dengan exercise duration, kemudian caffeine consumption dengan exercise duration, dinyatakan bahwa semuanya nilai p-value-nya adalah lebih besar dari 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa interaksi antar faktor tidak menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya kenaikan heart rate. Sedangkan untuk interaksi antara ketiga faktor, yaitu faktor gender, caffeine consumption, dan juga exercise duration, didapatkan bahwa nilai p-value juga lebih besar dari alpha, yaitu nilai alfanya sebesar 5%, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa interaksi antara ketiga faktor tidak menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya kenaikan heart rate. Nah, selanjutnya terdapat juga Pareto chart, yaitu yang didapatkan dari hasil penelitian ini, di mana faktor yang melewati garis merah adalah faktor gender, caffeine consumption, dan juga exercise duration. Sedangkan interaksi antar faktor dan interaksi antara ketiga faktor tidak melewati garis merah. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa ketiga faktor utama yang mempengaruhi atau memiliki pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya kenaikan heart rate adalah faktor gender, caffeine consumption, dan juga exercise duration. Nah, selanjutnya terdapat main effect plot, yaitu menunjukkan hubungan tiap level yang terdapat pada suatu faktor dengan respons yang dihasilkan. Dalam hal ini, respons yang dihasilkan adalah kenaikan heart rate.
Nah, dapat dilihat pada bagian gender, yaitu pada faktor gender, dapat dilihat bahwa kenaikan heart rate yang lebih tinggi dialami oleh perempuan, di mana gender perempuan menyebabkan kenaikan heart rate yang lebih tinggi. Kemudian pada faktor caffeine consumption, dapat juga disimpulkan bahwa adanya konsumsi kafein menyebabkan kenaikan heart rate yang lebih tinggi pada subjek penelitian. Kemudian untuk exercise duration dapat juga disimpulkan bahwa durasi exercise atau durasi olahraga yang lebih lama, yaitu 15 menit, menyebabkan kenaikan heart rate yang lebih tinggi juga. Nah, selanjutnya terdapat juga interaction plot. Nah, pada interaction plot dapat dilihat bahwa hubungan antara setiap faktor dapat dilihat bahwa tidak memiliki atau tidak ada interaksi yang signifikan. Dilihat dari setiap gambar, pada gambar yang pertama yaitu gender dengan caffeine consumption, kemudian gender dengan exercise duration, kemudian caffeine consumption dengan exercise duration, dapat dilihat bahwa tidak terdapat garis yang berpotongan, sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi antara faktor gender dengan konsumsi kafein, kemudian interaksi antara faktor gender dan juga durasi aktivitas berat, serta interaksi antara faktor konsumsi kafein dengan durasi aktivitas berat tidak memiliki interaksi yang signifikan. Selanjutnya, dilakukan tes IIDN untuk menguji apakah data penelitian ini merupakan data yang identik, independen, dan juga berdistribusi normal. Nah, untuk yang pertama yaitu tes identik, maka terdapat Levin test yang dapat dilihat pada layar bahwa nilai p-value-nya lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 5%, maka dapat dikatakan bahwa data ini merupakan data yang identik atau memiliki varians yang sama. Kemudian, dilakukan juga autocorrelation test untuk mengetahui apakah data ini dependent atau independent, maka dapat dilihat bahwa setiap flag, yaitu garis-garis biru, tidak ada yang melewati garis merah, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini merupakan data yang independen. Kemudian selanjutnya terdapat juga normality test untuk mengecek apakah data ini berdistribusi normal atau tidak, maka diketahui bahwa nilai p-value yang didapatkan adalah lebih besar dari 5%, yaitu tingkat signifikansinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi yang terjadi adalah gagal tolak H0, di mana H0 sendiri adalah residual berdistribusi normal. Maka dapat dikatakan bahwa residual berdistribusi normal untuk penelitian ini. Nah, selanjutnya didapatkan kesimpulan bahwa untuk gender, yaitu untuk faktor gender, didapatkan nilai p-value sebesar 0, yaitu lebih kecil dari nilai alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat signifikansi antara faktor gender dengan kenaikan heart rate. Kemudian untuk caffeine consumption terdapat juga, yaitu didapatkan bahwa nilai p-value-nya adalah sebesar 0, yaitu lebih kecil dari nilai alfa atau lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 5%, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa terdapat signifikansi, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara caffeine consumption dengan peningkatan kenaikan heart rate. Kemudian selanjutnya terdapat juga faktor exercise duration, yaitu dapat disimpulkan bahwa pada exercise duration nilai p-value yang didapatkan adalah 0, yaitu lebih kecil juga dari nilai alfa, yaitu yang sebesar 5%, sehingga terdapat signifikansi atau terdapat pengaruh yang signifikan antara exercise duration dengan meningkatnya kenaikan heart rate. Selanjutnya, untuk interaksi antar faktor yaitu gender dengan caffeine consumption, kemudian gender dengan exercise duration, kemudian caffeine consumption dengan exercise duration, dan juga interaksi antara ketiga faktor yaitu gender dengan caffeine consumption dan juga dengan exercise duration, semuanya tidak memiliki nilai p-value yaitu, semuanya memiliki nilai p-value yang lebih besar dari 5%, sehingga terjadi kondisi yaitu gagal tolak H0. Sehingga dapat dinyatakan bahwa interaksi antar faktor dan juga interaksi antara ketiga faktor tidak memiliki signifikansi atau tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya kenaikan heart rate. Nah, mungkin sekian hasil dari penelitian hari ini. Nah, untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah membantu proses kelancaran sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian saya ingin berterima kasih juga kepada dosen, yaitu dosen mata kuliah Statistika Industri 2 Universitas Kristen Petra, yaitu Profesor Dr. Syana Halim, SSI, MSc. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih
kepada teman-teman yang sudah bersedia menjadi subjek eksperimen dengan sukarela. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa dan terima kasih. Oke, halo teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara pengolahan data yang sebelumnya sudah dipresentasikan melalui software Minitab. Nah, untuk pertama kali kita akan masuk ke Start, kemudian kita akan ke DOI, kemudian ke Factorial, maka kita buat dulu Factorial Design-nya dengan Create Factorial Design. Nah, di sini saya menggunakan General Full Factorial Design karena saya tidak dapat menggunakan 2K Factorial Design karena untuk menggunakan 2K Factorial Design data yang digunakan harus data yang berupa high-low, sedangkan data saya tidak high-low. Maka saya akan gunakan General Full Factorial Design, kemudian number of factors-nya adalah 3, kemudian pada bagian desain, nah di sini kita dapat mengganti nama dari masing-masing faktornya, maka kita sesuaikan. Yang pertama adalah gender, kemudian yang kedua adalah caffeine consumption. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah exercise duration. Nah, di sini kita tuliskan ya, exercise duration. Nah, kemudian number of levels-nya masing-masing 2. Kemudian di sini kita juga akan membuat replikasinya adalah sebanyak 4, di mana replikasinya tidak akan diblok sehingga satu orang hanya akan memerlukan, maksud saya hanya perlu melakukan eksperimen sebanyak 1 kali. Nah, kemudian ketika kita ketik OK, kemudian pada bagian factors, kita nanti akan mengubah bagian gender ini, akan diubah menjadi teks, kemudian caffeine consumption juga teks, sedangkan exercise duration juga teks, tiga-tiganya teks ya teman-teman, tapi di sini kita gunakan numerik terlebih dahulu. Kita OK saja, kemudian OK. Nah, di sini saya sudah mendapatkan randomization-nya. Ini semua adalah randomization-nya. Kemudian kita akan masukkan, yaitu kita akan memasukkan nilai dari difference in heart rate. Nah, untuk memudahkan, saya sudah membuat di sini. Nah, saya sudah memasukkan nilainya sesuai dengan randomization-nya, sesuai juga dengan faktor-faktornya. Nah, kemudian yang selanjutnya akan kita lakukan, kita akan mulai, yang pertama kali kita akan menguji, yaitu kita akan melakukan uji ANOVA di sini. Nah, caranya adalah yang pertama adalah start, kemudian DOI, kemudian ke factorial, kemudian kita akan pada bagian ini analyze factorial design. Responsnya adalah difference in heart rate, kemudian pada options, nah tidak kita apa-apakan. Kemudian selanjutnya pada bagian graph, kita akan gunakan 4-in-1. Nah, kemudian selanjutnya pada bagian storage kita akan gunakan fits dan juga residual di sini untuk nanti kita mencari tahu keseragaman data, yaitu uji keseragaman data atau tes IIDN. Nah, kemudian selanjutnya kita akan ketik saja OK, nanti di OK ya teman-teman, maka akan keluar di sini signifikansinya yang dapat dilihat melalui p-value ini. Kemudian kita juga akan mendapatkan regression equation-nya di sini. Nah, kemudian selanjutnya terdapat juga Pareto chart pada bagian ini dapat dilihat teman-teman, kemudian terdapat juga 4-in-1 graph-nya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pencarian pada main effect plot. Caranya adalah, yaitu yang pertama start, kemudian ke DOI, kemudian ke factorial, kemudian kita akan masuk ke factorial plot. Nah, di sini responsnya adalah difference in heart rate, kemudian variabelnya adalah ketiganya, yaitu gender, caffeine consumption, dan juga exercise duration. Nah, selanjutnya pada bagian graph, kita akan memilih main effect plot dan juga interaction plot. Nah, pada bagian interaction plot, kita akan gunakan yang display lower left matrix. Kemudian kita ketik saja OK, kemudian kita OK lagi. Nah, selanjutnya di sini kita sudah mendapatkan main effect plot, kemudian interaction plot terdapat di sini semua. Selanjutnya kita akan melakukan test for equal variances. Nah, di sini kita akan masuk ke start, kemudian ke ANOVA, kemudian test for equal variances. Nah, di sini yang akan kita pilih adalah response data are in one column for all factor levels, kemudian responsnya tentu saja adalah residual. Kemudian untuk factorsnya kita akan gunakan 3, yaitu gender, caffeine consumption, dan juga exercise duration atau semuanya. Nah, pada bagian option kita akan gunakan confidence level sebesar 95, yaitu 95%, yaitu nilai alfanya nanti 5%. Kemudian pada graph-nya kita gunakan yang summary plot. Kemudian storage tidak usah diapa-apakan, resultnya juga sudah. Maka kita ketik OK pada bagian ini, sehingga nanti kita akan mendapatkan confidence interval, yaitu pada bagian ini.
Kemudian selanjutnya kita juga mendapatkan Levin test. Nah, di sini Levin test kita sudah memasuki tes IIDN, di mana Levin test ini nanti akan digunakan untuk mengidentifikasi apakah data ini merupakan data yang identik atau tidak. Sedangkan kita mendapatkan nilai p-value sebesar 0,804, yaitu lebih besar daripada 0,05, sehingga kita dapat mengasumsikan, kita dapat menerima kesimpulan bahwa data ini merupakan data yang identik. Selanjutnya, kita akan masuk ke autocorrelation function, yaitu yang dapat didapatkan dengan cara step, kemudian pada bagian time series, nah kemudian pada bagian autocorrelation. Nah, di sini seriesnya adalah resi tentu saja, kemudian default number of flags saja. Number of flags-nya tidak perlu kita masukkan, kita gunakan default saja. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan autocorrelation function seperti grafik ini. Nah, dapat dilihat bahwa tidak terdapat garis biru yang melewati garis merah. Maka dapat disimpulkan bahwa data ini merupakan data yang independen, karena autocorrelation function atau autocorrelation test adalah untuk menentukan apakah data ini merupakan data yang independen atau tidak. Sedangkan kita mendapatkan kesimpulan bahwa data ini merupakan data yang independen. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian normality test. Nah, cara mendapatkannya adalah pada bagian stat, kemudian basic statistik, kemudian ke normality test. Pada bagian ini, nah kemudian variabelnya tentu saja residual. Kemudian kita akan menggunakan test for normality, yaitu Anderson-Darling. Kemudian kita klik OK, maka kita akan mendapatkan probability plot-nya. Nah, dapat dilihat bahwa nilai p-value-nya adalah sebesar 0,157. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa gagal tolak H0 dengan nilai alfa atau signifikansinya adalah 5%. Nah, sedangkan kita mendapatkan p-value yang lebih besar, maka gagal tolak H0. Sedangkan H0 sendiri adalah data berdistribusi normal. Maka dapat disimpulkan bahwa data ini berdistribusi normal. Nah, sekian dari presentasi saya, kemudian cara mengolah data di Minitab juga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Stay safe, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati.